Ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita masih langka di sejumlah pasar di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Ya pemirsa, akibat distribusi minyak kita yang belum merata membuat harga minyak curah naik karena jadi incaran para pembeli. Satgas Pangan dan Disperindang Cirebon menggelar sidak minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasar tradisional Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya, minyak goreng bersubsidi minyak kita sudah langka alias tidak mendapat pasokan dari distributor sejak 2 bulan terakhir. Pedagang menyebut sekalipun ada tetapi harganya sudah tidak sesuai. Akibat kelangkaan minyak kita membuat harga minyak curah naik dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di sejumlah pasar di Bandung, Jawa Barat juga membuat masyarakat beralih ke minyak curah. Di Pasar Kosambi, para pedagang mengeluh karena sudah 1 bulan lebih minyak goreng bersubsidi minyak kita sulit ditemukan. Biasanya para pedagang dapat membeli 20 karton, namun kini mereka hanya diberi 2 karton saja dalam sekali pembelian. Kelangkaan minyak kita ya, memang sih banyak yang nyari minyak kita, tapi kan barangnya nggak ada ya udah beralih ke minyak curah, tapi sebagian juga ke kemasan yang merek lain. Sementara di Jawa Tengah, distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita diketahui masih belum merata. Saat pengecekan di sejumlah pasar minyak kita masih sulit ditemukan. Untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi berharga murah ke masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperketat distribusi minyak goreng minyak kita. Maka penting untuk digelontorkan lagi yang minyak subsidi dengan merek minyak kita itu agar masyarakat bisa membeli dengan harga Rp14.000. Rata-rata sekarang termurah Rp16.000, paling murah Rp16.000. Dan yang brand-brand itu ya bisa 17, 18, bahkan sampai 20. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan ya minyak kitanya diturunin. Dan kita perketat. Maka saya minta datanya kemarin kabupaten mana akan digelontorkan berapa, kapan. Nah ini cara kita koordinasi dengan pusat. Selain berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Ganjar juga telah menginstruksikan jajaran Bupati Wali Kota untuk terus mengecek ketersediaan stok minyak kita setiap hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi minyak kita masih sulit ditemukan di pasaran. Salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Barat. Dan berikut ini laporan lengkap dari rekan kami Yasmin Atania dan Tri Julianti. Goreng subsidi minyak kita hingga saat ini masih terpantau langka di pasaran. Seperti yang terjadi tempat saya melaporkan adalah di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Dari sejumlah kios sembako yang tadi kami pantau, ini kurang lebih 1 kios hanya menjual 1 hingga 3 piece minyak kita saja kepada masyarakat, baik itu ukuran 1 liter maupun ukuran 2 liter. Seperti di kanan saya pemirsa, di salah satu toko sembako di sini terpantau hanya menjual 1 piece saja minyak kita, ini ukuran 1 liter. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa seperti ini penampakannya minyak kita ukuran 1 liter. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan ketersediaan dan juga harga dari minyak kita ini, saya akan coba bertanya kepada penjual di sini. Halo, selamat siang. Bapak dengan Bapak siapa? Siang, dengan Pak Yoyo. Pak Yoyo, untuk harga minyak kita yang Bapak jual saat ini berapa Pak, dan stoknya bagaimana Pak saat ini? Untuk saat ini saya jual minyak itu 15.000. Cuman yang stok dari agennya itu kita dibatasin untuk pembeliannya. Jadi kita nggak bisa beli banyak-banyak. Oke. Baik, Bapak, terkait dengan kelangkaan minyak kita ini sendiri sudah terjadi sejak kapan sih Pak di sini Pak? Wah, ini awal bulan kemarin. Awal bulan ya, udah susah lah untuk minyak kita ini, kayak penjahat nyari-nyari minyak kita terus. Bapak mungkin bisa dijelaskan susahnya mencari stok minyak kita ini seperti apa Pak? Ya susah, misalnya dari agen ini kosong, pas ada dibatasin, cuman dapat 4 pieces. Kalau enggak 1 kardus harus dibandel gitu, harus beli minyak yang lain. Gitu. Nah, untuk saat ini sendiri Pak, dari para pembeli ada protes gak Pak? Kenapa minyak kita kok langka saat ini? Oh iya ada, banyak. Terus untuk harganya sama minyak kita ini kenapa kosong terus gitu. Dari sana juga kan kosong gitu. Terus untuk harganya juga sama. Jadi pembeli ini
mintanya 14.000 aja gitu. Sesuai kemasan. Padahal saya belinya sana 14.000 gitu. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Yoyo informasinya. Semoga stok minyak kita ini dapat kembali stabil ya Pak, harga pun dapat kembali normal. Terima kasih Pak Yoyo. Ya pemirsa, berbeda halnya dengan minyak kita yang harganya naik kemudian stok pun langka. Untuk saat ini harga beras di Pasar Rawasari Jakarta Pusat ini sudah semakin menurun sejak 1 minggu terakhir. Seperti yang akan saya tunjukkan pemirsa, ini beras jenis Prak Super yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000 per liternya, saat ini dijual dengan harga beras Rp13.000 per liter. Kemudian sampingnya ini ada beras jenis bulan pemirsa. Sebelumnya memang harganya tetap sama, tidak mengalami perubahan. Namun dari sisi kualitas, berdasarkan keterangan pedagang, ini kualitasnya jauh lebih baik dan juga jauh lebih bersih. Nah, terkait dengan harga sembako saat ini, tentunya dari sisi pedagang maupun pembeli berharap agar harga sembako dapat kembali stabil, sehingga dari sisi pedagang ini pendapatan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Kemudian dari sisi masyarakat tentunya agar semua ini dapat terbeli begitu ya, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dari Jakarta, Yasmin Taniatri, Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024 menyelenggarakan kick-off meeting di JCC Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, pemirsa, Presiden Jokowi meminta para pemimpin dunia untuk memperhatikan ketersediaan dan kelayakan air bersih dan juga sanitasi. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Mei 2024 mendatang. Mengawali kegiatan tersebut, Indonesia menggelar kick-off meeting World Water Forum di JCC Senayan, Jakarta. Dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, acara ini diharapkan dapat mendorong pemimpin dunia mengatasi persoalan air. Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual menyampaikan sejumlah agenda yang menjadi prioritas dalam forum tersebut. Di antaranya adalah upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Keberlanjutan sumber daya air menjadi isu yang sangat mendesak bagi dunia. Kebutuhan air dunia meningkat tajam sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan produksi pangan dan juga industri. Sementara itu, ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan semakin sulit akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu merupakan agenda yang harus kita kerjakan bersama agar air bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Tidak hanya itu, pemerintah berharap dalam forum ini juga melahirkan berbagai inovasi serta gagasan dalam menyelesaikan persoalan air bersih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.